Sobat YouTube, jumpa kembali di kesempatan kali ini. Sebuah TV Sharp Alexander ya. TV Sharp Alexander Slim dengan kerusakan atau kendala mati ya. Kita akan coba tes dulu agar teman-teman tahu ya kerusakannya seperti apa. Oke, kita colokkan. Nah, ini ya. Indikatornya tidak menyala dan terdengar bunyi mencuit ya. Nih, kita dekatkan coba. Terdengar bunyi mencuit ya dari dalam. Oke, langsung aja kita akan bongkar. Kita akan perbaiki untuk kerusakan seperti ini. Apanya yang rusak? Mari kita lihat bersama ya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, ini sudah kita bongkar. Kita akan coba dekatkan. Nah, ini ya. Untuk secara fisik, ini komponennya tidak ada yang mencurigakan. Ini. Oke, kita akan coba cek atau kita open horizontalnya ya. Kita cabut B plusnya. Setelah kita cabut nanti kita akan coba cek tegangan B plus, apakah tegangan B plusnya hadir. Ini sepertinya ada yang short. B plus di kaki flyback ini ya, kita open dulu. Oke, kita skip dulu. Oke, ini sudah kita open. Selanjutnya kita akan cek tegangannya di B plus apakah hadir. Seperti biasa, probe hitam kita tancapkan di ground. Oke ya, kita colokkan. Kita akan cek tegangan B plusnya di sini ya, hadir ini. Jangan lupa kali 250 testernya biar enggak jeblok nanti. Kita colokkan. Nah, tegangannya hadir ya, 115. Nanti ya, tegangannya hadir setelah B plus di open. Oke, selanjutnya kita akan coba cek transistor horizontalnya. Transistor horizontalnya apakah bermasalah? Kita lepas dulu transistor ini. Ini sudah kita lepas C6090. Kita coba cek. Nah, ternyata setelah dilepas ini transistor tidak short ya. Tidak short, berarti bukan transistornya ya. Ini bagus setelah dilepas. Kita akan tes flybacknya ya. Kita akan tes flybacknya. Flybacknya ini apakah short? Nah, ini kita open semua ya. Kaki-kakinya ini kita open semua. Ini kaki udah kita open. Kita cek kaki flybacknya ini ya dengan ground. Apakah short flybacknya? Kita coba tes. Oke ya, sama ground ya. Nah, ini ya. Cek seperti ini. Nah, ini kita balik ya. Nah, ini ya, ternyata flybacknya short ya, sama ground. Nah, ternyata kerusakannya ada di flybacknya ya. Flybacknya short ya. Oke, kita copot dulu untuk flybacknya. Ya, sudah kita copot. Dan ini flybacknya ya. Ini udah pernah gantian dan udah pernah dimodif juga. Ini kemungkinan di bagian vertikal ya dimodif. Ini serinya menggunakan JF 0501 32601 FA132 ya. Ini akan saya ganti dengan
tipe lain ya. Oke, kita akan coba menggantinya flipback ini dengan seri lain. Oke, kita akan carikan dulu untuk flipbacknya. Nah, ini ya lor, ini saya akan coba menggantinya dengan flipback ini ya, flipback FA 149 ya, 250214C ya. Ini kalau menurut data dengan ini sama ya, 32601 ini sama. Apakah ini juga nanti vertikalnya harus melilit? Kita akan coba ya. Aslinya bukan ini ya flipbacknya, aslinya itu pakai FA 151 ya, yang JF 0501, yang 0232K ya, aslinya FA 151 aslinya. Kita akan coba menggantinya dengan flipback yang ini. Oke, kita akan coba dulu ya. Nah, nanti jika ini vertikalnya kurang lebar, nanti akan kita lilit. Oke. Ini sudah kita pasang. Kita kembalikan lagi transistor horizontalnya. Kita solder lagi. Dan ini vertikal masih ini ya, sesuai dengan aslinya ya. Jadi belum kita modif. Nah, jika nanti vertikalnya layarnya kurang penuh, kita modif ya. Oke, dan kita coba tes, nyalakan apakah ini gambarnya sempurna. Oke, kita nyalakan ya. Oke ya, udah setar ya, udah setar, ini lednya sudah setar. Kita akan coba lihat dari layar ya, lihat dari layar apakah benar ini layarnya menyempit atau gimana itu ya. Untuk vertikalnya kurang melebar ya, melipat ya. Jadi kalau seperti ini vertikal harus ditambah lilitan ya. Kita coba ukur tegangan vertikalnya berapa. Kita akan ukur tegangan vertikal ya. Biasanya ini kalau bukan asli bawaannya ya seperti ini, harus dimodif ya. Oke, kita ukur tegangan vertikalnya. Tegangan vertikal di sini ya. Nah, ini ya. Nah, vertikalnya 22 ya. 22 volt untuk vertikal. Nah, ini buat teman-teman yang bingung vertikalnya kurang tegangan, ini bisa ditambah lilitan ya. Seperti ini ya. Seperti ini kan sudah ditambah lilitan ya, 3 lilit ya. Nah, ini kasih dulu 3 lilit. Nah, ukur lagi tegangannya, kita paskan di 26 aja ya, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti vertikalnya cepat panas ya, isinya itu akan cepat panas. Oke, kita akan coba lilit ya, lilit 3 lilit ya. Kita lilit vertikalnya ini 3 lilit. Jadi untuk diodanya ini dicabut, kita akan lilitkan. Nah, ini yang posisi dioda ini ya, ini kakinya kita cabut, kita keluarkan satu. Kita akan lilit lagi. Untuk cara melilitnya teman-teman bisa lihat di video saya yang sudah saya bagikan ya, saya upload. Nah, caranya di situ sudah ada ya. Nah, ini dioda ini kita cabut kakinya satu. Nah, ini nanti akan dapat lilitan ya. Oke, kita skip dulu, kita akan lilit dulu. Oke ya, ini sudah kita lilit ya, sebanyak 3 lilit ya, sebanyak 3 lilit. Dan ini akan kita coba cek lagi tegangan vertikal, apakah tegangan vertikalnya sudah naik berapa volt. Yuk kita coba cek ya. Di tegangan vertikal, nah itu sudah
26 volt ya, 26 volt. Dan apakah layarnya masih melipat? Kita akan coba intip. Nah itu ya, sudah tidak melipat lagi, tidak ada lipatan di atas. Dan kita coba lihat USD nya ya, USD nya apakah keluar. Nah itu ya, USD keluar dan gambar sudah tidak melipat lagi. Nah seperti itu ya lur. Jadi buat teman-teman yang bingung mengganti flipbacknya, sebenarnya TV SAP ini flipbacknya sangat banyak ya. Tergantung kita ya mau pakai flipback yang apa. Kalau mau pakai aslinya, ini aslinya FA nya pakai yang 151 ya, yang JF 0501 0232K ya. Nah misalkan cari yang original ya, jangan yang KW. Nah nanti kalau yang KW malah repot lagi ya, nggak awet ya. Oke, seperti itu cara ganti flipbacknya dan cara modif di bagian vertikal yang tegangannya kurang. Mudah-mudahan video ini nanti bisa bermanfaat ya, bisa menjadi referensi buat para dulur, para sobat. Oke ya lur, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel saya. Nantikan video-video terbaru dari channel ini ya. Sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa lagi.